Jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh hidup dalam kebenaran. Allah Bapa, sumber kekudusan, Engkau senantiasa memelihara kami dengan aneka karunia. Tuntunlah kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sesuai yang diajarkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Tadi malam, saya membuka-buka medsos. Dan saya menemukan sesuatu yang bagi saya cukup menarik untuk disimak. Sekurang-kurangnya bagi saya sendiri. Apa itu? Sekelompok orang, tapi saya tidak tahu mereka saling mengenal atau tidak, saya tidak tahu ya. Sekelompok orang itu mencoba untuk mengenang masa lalu mereka yang pahit terhadap beberapa orang yang sempat menghina mereka, atau membuli mereka, atau memberi cap tertentu pada mereka. Dan ketika hidup mereka sudah mulai berkembang, mereka ternyata membuktikan yang terbalik dari apa yang pernah dicapkan pada mereka atau pernah diejekkan pada mereka. Seorang mahasiswi dulu oleh gurunya waktu SMA itu dikatakan bahwa dia tidak akan bisa lolos S1. Karena nilai fisikanya itu 5. Lalu oleh gurunya itu dia dicap, kamu gak akan lolos S1. Tapi kemudian dia mengupload ijazahnya, dan kemudian dia mengatakan, untuk ibu siapa, saya lupa namanya. Untuk ibu siapa yang sudah mengatakan saya tidak akan lolos S1 karena nilai fisika saya 5. Maaf bu, saya S3. Dia kemudian mengatakan bahwa sekarang dia S3. Dia yang dulu dicap tidak akan lolos S1, sekarang S3. Ada lagi yang lain. Untuk Pak siapa yang dulu mengatakan saya tidak akan pernah sukses. Dia sudah pamer foto dengan mengenakan seragam TNI waktu itu. Ada lagi orang yang lain yang oleh gurunya juga dicap karena mungkin dia tidak pernah memperhatikan pelajaran gitu kan. Oleh gurunya dia dicap tidak pernah memperhatikan pelajaran. Siapa tahu kan. Nah, ternyata dia kemudian berapa tahun kemudian dia pamer foto lulusan dan kemudian dia baru wisuda dan dia mengatakan di situ, untuk ibu siapa yang mengatakan saya tidak akan sukses. Maaf bu, saya sekarang cum laude. Saudari-saudara yang terkasih, bagi saya itu cukup menarik karena menunjukkan, sekurang-kurangnya bagi saya, menunjukkan bahwa hidup ini adalah proses yang selalu berputar terus-menerus. Hidup ini proses terus-menerus. Dan yang namanya proses itu membutuhkan waktu. Pohon untuk bisa berbuah itu pun juga membutuhkan waktu. Dan seringkali kita mengharapkan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oh, pohon ini. Seperti saya di rumah, saya menanam pohon nangka, tetapi dia hasil okulasi, penggabungan dengan nangka unggulan, sehingga oleh penjualnya itu, oleh pengembangnya, karena saya tidak beli, oleh pengembangnya itu dikatakan, Romo ini nanti 3 tahun kemudian, ini nanti pasti akan berbuah. Nah, sampai hari ini belum berbuah, ini sudah 3,5 tahun. Sampai hari ini belum berbuah, tetapi tetap tidak saya tebang. Tidak saya tebang, karena saya yakin hidup ini membutuhkan proses. Pohon untuk bisa berbuah itu juga pasti membutuhkan waktu. Dan kadangkala waktu yang sudah direncanakan itu seringkali juga tidak bisa pas. Karena ada 1-2 faktor yang mempengaruhi. Termasuk kita di dalam kehidupan. Hidup kita itu pasti nanti akan berbuah. Santo Paulus di dalam bacaan pada pagi hari ini
mengingatkan kita semua bahwa kepada kita telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah itu, artinya benih itu sudah ditanam di dalam diri kita, pasti suatu ketika akan tumbuh dan berbuah. Kapan waktunya? Nah, ini tergantung beberapa faktor tadi itu. Tergantung bagaimana kita mencoba untuk merawatnya. Apakah selama proses pertumbuhan itu kita mencoba seperti pengurus kebun anggur tadi itu, pengurus kebun tadi itu yang mencoba untuk memupuk dulu, mengolah tanahnya dulu, bersabar, menunggu di dalam proses itu. Ataukah kita hanya membiarkan begitu saja? Kalau kita hanya membiarkan hidup kita itu begitu saja, ya karunia-karunia yang Tuhan berikan pada hidup kita, ya selama-lamanya hanya akan menjadi seperti itu dan sulit untuk berbuah. Meskipun sekali lagi besok entah kapan itu akan ada buahnya, tetapi buahnya berkualitas atau tidak itu juga tergantung bagaimana kita merawatnya. Lah, sekarang kalau Tuhan mengatakan seperti itu di dalam bacaan pada pagi hari ini, maka ini menandakan kepada kita bahwa kita masih terus-menerus diberi waktu oleh Tuhan untuk berproses. Kalau sekarang kita mengalami kegagalan, tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri, yakni dengan terus-menerus mencangkul, terus-menerus memupuk tanah yang ada pada diri kita, yakni akal budi, yakni hati kita, supaya kita terus-menerus bisa bertumbuh dan berkembang sampai nantinya berbuah. Kapan itu? Entah. Semuanya butuh waktu. Hidup ini adalah proses. Seperti anak-anak tadi itu loh. Anak-anak tadi itu kan sudah dicap oleh guru-guru mereka pada waktu itu. Kamu gak akan sukses, kamu gak akan lulus S1. Nyatanya beberapa tahun kemudian mereka membuktikan yang terbalik. Justru ketika mereka mampu untuk memupuk hidup mereka, memaknai hidup mereka, meskipun juga melalui segala sesuatu yang pahit di dalam hidup, dibully itu kan pahit rasanya. Direndahkan itu juga nggak enak rasanya. Tapi mereka terus-menerus berjuang dan berkembang sampai pada akhirnya mereka bisa mencapai kesuksesan. Kita pun juga demikian. Dalam hidup, kalau hidup kita ini ingin bermakna dan berguna, mari kita juga tekun untuk mengusahakan hidup ini menjadi lebih baik. Terus-menerus berjuang. Kalaupun kita jatuh, kalaupun kita gagal, tetap berjuang dan tidak menyerah. Maka hidup kita nantinya akan berbuah. Hidup kita juga berkembang dan kita juga bisa mengembangkan orang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita dan juga pada orang lain. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua sampai pada akhirnya kita bisa mengembangkan hidup kita dan berbuah pada waktunya sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, melalui kurban putramu, Engkau telah menganugerahkan belas kasih pada kami. Kuatkanlah kami agar selalu setia pada putramu dengan berani berpaling dari dosa, sampai kami Kau jadikan layak mengikuti perjamuan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.